ini kenapa jumlah subscriber saya itu turun naik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Tutor, channel sahabat YouTuber pemula. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya tetap semangat di dalam membela mimpi, harapan, dan cita-cita ya. Baik sahabat-sahabat Akang, mohon maaf nih, udah beberapa hari Akang nggak buat konten ya, karena memang ini baru sampai rumah nih. Beberapa hari ini Akang harus mengikuti bimbingan teknis tentang implementasi kurikulum Merdeka ya. Jadi hari ini baru sempat. Ini tadi Akang begitu buka, ada beberapa yang bertanya nih ya. Ada sahabat-sahabat YouTuber ataupun subscriber yang bertanya, Kang, ini kenapa jumlah subscriber saya itu turun naik ya. Artinya turun naik gimana? Paginya bertambah 5 misalkan ya. Kemudian ketika dicek lagi sudah berkurang. Ya, kadang yang parah itu pagi ketika dicek misalkan bertambah 10, berkurangnya 8, atau ada juga yang lebih parah, bertambahnya 5, berkurangnya 7 gitu ya. Artinya rugi 2 kan gitu. Nah, itu kenapa Kang? Gini sahabat-sahabat Kang. Yang pertama yang teman-teman harus harus pahami ya, agar tidak membuat mental kita down gitu ya. Yang pertama, sebetulnya jumlah subscriber itu ya bukan hilang ya, akan tetapi berkurang. Kenapa berkurang? Karena yang subscribe kita ya itu melakukan spam subscribe-nya ya, ataupun terdeteksi spam, sehingga subscriber yang baru subscribe ke channel kita itu disembunyikan oleh pihak YouTube ataupun oleh sistem YouTube ya, dikarantina lah. Makanya kalau misalkan sahabat-sahabat penasaran masa seperti itu Kang, silakan sahabat-sahabat semua cek di analitik ya, di analisis, kemudian ke mode selanjutnya ya, kemudian teman-teman klik di sumber subscriber. Di sumber subscriber itu nanti akan terlihat kolom-kolomnya, mana subscriber yang didapatkan, mana yang subscriber sebenarnya. Jadi artinya ada subscriber yang terhitung ya, yang dianggap valid, ada subscriber yang sebenarnya, ada subscriber yang disembunyikan. Seperti itu sahabat-sahabat Akang. Nah, sekarang yang harus kita cari tahu, kenapa subscriber ya kita ataupun akun yang mensubscribe channel kita itu kenapa harus ditahan oleh sistem YouTube ataupun disembunyikan. Ya, ini ada 3 kemungkinan sahabat-sahabat Akang ya. Yang pertama, subscriber di karantina oleh sistem YouTube. Yang pertama itu adalah karena mereka melakukan spam subscribe ya. Spam subscribe itu teman-teman seperti ini. Misalkan teman-teman upload video nih ya, atau misalkan teman-teman share link channel teman-teman ya di media sosial, misalkan di WhatsApp, di grup, ataupun misalkan di Facebook dan lain sebagainya. Kemudian ada follower kita misalkan ya, yang masuk ke akun kita, ke channel kita. Kemudian mereka langsung mengklik tombol subscribe-nya ya. Nah, kalau untuk saat itu ya, subscriber kita yang melakukan subscribe seperti itu, untuk saat itu dihitung langsung. Artinya jumlah subscriber akan bertambah di channel kita. Tetapi karena itu terdeteksi spam, maka besoknya ya otomatis itu akan berkurang, akan dikarantina oleh sistem YouTube. Kenapa? Karena sistem subscribe seperti itu dianggap spam. Spam itu maksudnya robot lah gitu ya. Kenapa? Karena kalau manusia ya, logika manusia itu tidak mungkin orang tiba-tiba subscribe tanpa mengenal dulu channelnya gitu ya, tanpa tahu dulu channelnya gitu ya. Kayak misalkan kita ke warung gitu ya, kita nggak langsung ujuk-ujuk beli kan ya, kalau kita tidak tahu pertama apa yang kita mau beli, yang kedua apa yang dijual oleh pedagang tersebut. Nggak mungkin kita langsung ujuk-ujuk beli gitu kan. Nah, maka karena rasional manusia ataupun logika manusia itu tidak juga bisa menerima akan hal itu, maka IE-nya YouTube menganggap bahwa perilaku itu adalah perilaku robot, sehingga yang baru saja subscribe langsung dikarantina oleh sistem YouTube ya, langsung ditangkap satpamnya YouTube. Kemudian yang kedua yang kedua itu
spam tonton. Spam tonton itu seperti apa? Nah, ini spam tonton, sahabat-sahabat semua, bukan hanya akan bukan hanya akan mengurangi hitungan jumlah subscriber, akan tetapi sekaligus otomatis akan mengurangi jumlah jam tayang ataupun view daripada video kita. Contoh misalkan teman-teman buat konten, kemudian teman-teman upload, ya. Nah, kemudian teman-teman share. Ya, kemudian teman-teman share, seperti halnya tadi teman-temannya share akun. Nah, oleh teman-teman kita yang melihat link itu, kemudian dipencet linknya, masuk ke akun kita, lihat videonya, langsung like, komen, ataupun langsung subscribe. Nah, perilaku itu juga sama, ya. Secara logika manusia juga sama, tidak tidak diterima gitu ya, sehingga AI-nya YouTube juga menganggap bahwa itu adalah spam, ya. Itu adalah robot ataupun perilaku seperti itu dianggap bukan perilaku manusia, sehingga dikarantina, ya. Walaupun saat itu pasti akan bertambah subscribernya, ya. Sampai situ paham ya? Nah, kemudian yang terakhir, biasanya teman-teman semua teman-teman melakukan sub WhatsApp. Nah, ini yang lebih berbahaya. Bukan nggak boleh melakukan sub WhatsApp itu, akan tetapi tidak boleh spam ataupun nggak boleh barbar. Kenapa? Harus sabar, ya. Sub WhatsApp itu boleh dilakukan, tetapi harus sabar, nggak boleh barbar, ya. Beda dikit ya, beda tipis ya antara barbar dan sabar, ya. Maksudnya gimana? Sabar itu ketika teman-teman misalkan, ya, ikut grup WhatsApp, Facebook, kemudian grup Telegram misalkan, ya. Nah, yang harus diingat oleh sesama anggota grup itu, ketika kita mau saling subscribe itu tidak boleh dilakukan secara barbar, ya. Jadi teman-teman ketika misalkan sebelum subscribe itu semua harus sepakat, nggak boleh subscribe sebelum nonton videonya full durasi, nggak boleh subscribe sebelum, minimal sebetulnya harusnya 3 video, ya. 3 video yang lebih aman nih, nempel permanen lah udah pasti, itu harusnya 3 video, walaupun tidak di saat itu nonton 3 videonya, ya. Misalkan pagi 1 video, siang 1 video, yang ketiga misalkan sorenya, maka subscribe-nya jumlahnya akan langsung otomatis terhitung dan permanen, tidak mungkin jumlah hitungannya berkurang kembali, gitu ya sahabat-sahabat akang. Jadi bukannya tidak boleh sub WhatsApp itu, tetap boleh, tetapi harus mengikuti aturannya, ya. Aturan subscribe, saling subscribe itu harus nonton terlebih dahulu, ya. Harus nonton terlebih dahulu, full durasi disarankan, ya, agar tidak masuk ke spam tonton gitu ya. Kemudian berikan komentar yang sesuai dengan isi video, baru subscribe, ya. Yang lebih aman lagi, nonton 3 video kemudian baru subscribe. Nah, nanti yang sudah di-subscribe juga begitu cara subscribe baliknya. Jangan yang dilakukan biasanya di grup-grup WA, grup-grup sub WhatsApp itu biasanya ketika misalkan saling sub yuk, ayo misalkan, langsung masuk ke akunnya, langsung subscribe. Ntar dikirim screenshot gitu kan, wah udah ditonton, udah di-subscribe. Kita masuk ke akunnya yang baru saja subscribe, kemudian kita subscribe balik. Ini lebih bahaya. Kenapa? Karena bukan hanya berkurang jumlah subscriber, tetapi kedua akun itu dua-duanya akan terdeteksi spam. Baik akun kita yang di-subscribe maupun akun teman kita yang men-subscribe kita. Karena kita melakukan 2 perilaku yang sama. Dan perilaku seperti itu tidak masuk ke logika manusia, sehingga logika AI juga sama. AI-nya YouTube juga menganggap bahwa itu bukan perilaku manusia, tetapi itu perilaku robot, sehingga dikarantinalah jumlah subscribernya. Gitu ya sahabat-sahabat akang. Jadi kalau misalkan mau sub WhatsApp, sabar, ya. Sabar, kemudian berikan kunjungan apresiasi kepada sahabat-sahabat kita. Nanti otomatis kok, insya Allah kalau misalkan kita melakukan subscribe ke orang lain dengan tujuan silaturahim, sebelumnya nonton dulu, kemudian komen, like, insya Allah nanti juga pasti akan dibalas dengan sendirinya. Nggak perlu pakai komentar-komentar, saya udah subscribe ya, jangan lupa subscribe balik, nggak perlu seperti itu, ya. Baik sahabat-sahabat akang, untuk kali ini itu saja. Mohon maaf jika terlalu panjang, dan jika ada yang masih kurang jelas silahkan sampaikan di kolom komentar, tetapi ingat komentarnya jangan spam ya. Komentarnya tonton dulu, pahami dulu, kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan silahkan tanyakan, ya. Insyaallah Akang bagikan semua pengalaman Akang, ya, karena pengalaman Akang ini lumayan unik lah menurut teman-teman subscriber yang lain gitu ya. Karena di akun yang Akang yang
yang satunya lagi itu ya, yang Akang Asep Official itu luar biasa untuk dijadikan ibroh sehingga teman-teman bisa lebih sukses dibandingkan channel Akang itu. Gitu ya, sahabat-sahabat Akang semua. Ya, yang jelas sekarang apapun yang terjadi tetap semangat ya, tetap semangat. Kalau kita sudah menentukan kita akan menjadi seorang YouTuber, menjadi konten kreator, apapun kendalanya, apapun resikonya, tantangannya tetap hadapi. Kalau saat ini merasa sulit, nikmati saja kesulitan itu. Kenapa? Karena al-hasanatu bi'tibaril masakat. Kebaikan, kebahagiaan, kesuksesan itu dihitung ataupun diukur dari bagaimana kita cara meraihnya. Semakin berat, semakin hebat, semakin sulit kita untuk berusaha di dalam menggapai kesuksesan, maka akan semakin besar pula kebahagiaan ketika kita sukses nanti. Tetap semangat membela mimpi, jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.